Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederika Berliana Adha dengan NIM 0537573372. Dalam tugas tutorial 3, mata kuliah Sosiologi, Perdesaan dan Perkotaan, saya melakukan observasi mengenai infrastruktur jalan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di pedesaan. Melalui tugas ini, saya diminta melakukan observasi terhadap krisis masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya. Tujuannya bukan hanya melihat masalah, tapi mencoba memahami dampaknya bagi kehidupan warga, dan menghubungkan dengan teori sosiologi yang sudah dipelajari. Dengan begitu, kita sebagai mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga mampu membaca realitas sosial di sekitar kita. Menurut laporan realitajambi.com, pada November 2025 kerusakan parah terjadi di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Sabak Timur dan Rantarasau. Hujan deras mengubah jalan menjadi kubangan lumpur, membuat puluhan truk yang membawa hasil pertanian dan kebutuhan warga terjebak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Berita lain dari Jabaks ID juga menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sempat menutup sementara akses jalan lintas tersebut karena kondisi jalan yang rusak berat dan membahayakan pengguna. Jalan yang seharusnya menghubungkan justru membuat aktivitas warga terhambat. Kalau dilihat dari teori sosiologi, masalah ini tidak hanya soal jalan rusak, tapi juga tentang bagaimana masyarakat berusaha beradaptasi dan mencari solusi. Dalam teori struktur dan agensi, masyarakat sebenarnya ingin memperbaiki, tapi terbatas oleh kebijakan dan fasilitas yang belum memadai. Sedangkan dalam konsep morfogenesis, perubahan mulai terjadi ketika warga mulai sadar, mendokumentasikan, menyampaikan apresiasi, dan berharap ada perbaikan ke depannya. Kondisi jalan yang rusak ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Aktivitas seperti sekolah, bekerja, membawa hasil panen, dan bahkan akses layanan kesehatan menjadi terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memperbaiki jalan secara bertahap melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait. Saat ini, masyarakat hanya bisa melewati jalan ini secara perlahan atau mengantri. Harapannya dengan masukan dan perhatian dari masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dapat lebih cepat mengambil langkah nyata agar akses jalan ini kembali layak dan bermanfaat untuk semua. Dari observasi ini, saya menyadari bahwa krisis sosial tidak selalu terlihat dari peristiwa besar, tapi bisa muncul dari hal sederhana seperti akses jalan yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah mobilitas, tapi juga membuka peluang ekonomi, pendidikan, dan masa depan masyarakat. Semoga dengan kesadaran bersama, kondisi ini bisa menjadi perhatian dan mendorong perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.